orang Aceh memang beda sama orang lain. Ya, minta maaf sekarang dari Indonesia banyak orang, tapi Aceh memang beda lah untuk kita, agak beda. Syederalun, jodoh, rezeki, dan maut adalah ketetapan Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Seseorang tidak pernah tahu kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana ajal akan menjemputnya. Demikian juga halnya seorang anak manusia tak pernah tahu siapa, kapan, dan di mana bertemu jodohnya. Memang manusia bisa berencana, tapi Allah yang menentukannya. Kisah rahasia jodoh inilah yang dalam sepekan ini ramai disorot para warganet, yaitu tentang perjuangan seorang pemuda dari Jambi terbang seorang diri menjemput jodoh ke Turki. Syederalun, kisah Mutawali, pemuda asal Jambi yang terbang hingga 15 jam untuk menjemput jodohnya di Turki, bukanlah kisah heroik pertama yang melibatkan cerita cinta dua anak manusia di Indonesia dan Turki. Kisah hampir serupa juga pernah terjadi di Aceh lebih dari 2 tahun lalu. Bedanya, dalam kisah ini, pemuda Turki yang terbang seorang diri ke Aceh untuk menjemput jodohnya adalah Hüseyin Öztürk, berusia 28 tahun, pemuda berasal dari Denizli, Aigea, Turki, yang melakoni kisah cinta sejatinya. Seperti halnya Mutawali, Hüseyin juga terbang sendirian selama 15 jam dari Turki ke Aceh untuk bertemu jodohnya Putri Murdani. Mereka pun telah melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman 15 Januari 2019 silam. Saat ini, Hüseyin berjualan kebab di kedai Istanbul Doner Kebab yang berada di depan workshop menjahit putri kostum milik istrinya di Jalan Raya Lambaru, Gampung Tanjung, Ingin Jaya, Aceh Besar. Bagaimana kisah pertemuan pasangan beda negara ini? Berikut penuturan Hüseyin dan istrinya Putri Murdani dalam wawancara khusus dengan Serambi On TV. Pertama waktu saya jumpa sama istri, itulah kita gak tahu cinta dari mana dapat kan. Udah 48 negara jalan-jalan, tapi cinta kita udah dapat di Aceh. Jawa Aceh, alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah ketemu sama istri. Pertama kita jumpa 2 tahun kita nomor, alhamdulillah. Insyaallah sampai akhir. Ketemunya di mana, Pak? Di Malaysia. Jadi pertama jumpa itu memang secara kebetulan gitu. Kita lagi jalan-jalan jumpa, tapi ada kawan juga yang kenal. Jadi dikenalin sama kawan lah sebenarnya. Habis itu saya sih sebenarnya yang cerita bahwa kan Bapak dari Turki sama Aceh itu banyak kesamaan. Istilahnya ada kulturnya dulu. Jadi saya tunjukin gitu bahwa ini Aceh sebenarnya sama Turki ada hubungan dari dulu ya, memang udah ada hubungan. Bendera kita pun sama. Jadi saya pertama kali hal yang saya tunjukin itu adalah masalah bendera sebenarnya. Dari situ penasaran lah si Mas Turki ini Bang Turki ini dengan kok bisa ya ada rupanya sama gitu. Jadi ketemunya nggak lama ya kita waktu itu ya, sebentar ya. Mungkin nggak sampai 1 jam pun. Lamanya kita di tahun-tahun di HP kita lanjutnya kita komunikasinya jarak jauh gitu. Ceritanya juga masih sekitar masalah tradisi, kultur gitu. Semua. Karena kan kita mau selalu. Karena kita mau menikah bukan 2 bulan, 3 bulan atau 1 tahun mati bisa. Untuk itu kita mau tahu benar-benar bisa jaga atau enggak, karena negaranya beda, kulturnya mungkin beda, karakternya. Untuk itu kita mau tahu. Alhamdulillah kita udah kenal semuanya, udah aman. Jakwo Aceh. Waktu kita datang di sini, saya waktu datang di sini 2019 29 Desember, ya kan? 29 Desember malamnya saya di sini. Habis itu kita 15 hari, 17 hari nanti kita menikah di Baitur Rahman, alhamdulillah. Saya kan belum pernah segitu acara. Memang oke, kita pun ada di masjid, tapi di sini beda. Hijab kabulunnya, habis itu
gimana ya, waktu kasih mayamnya masnya, Iya. kasih nampak Tradisinya beda. jauh kali bedanya. Memang oke, dari Iya. kultur ada sejarah, tapi ini jauh bedanya. Jauh bedanya, luar biasa ya. Ya kan? So you think how? Ya alhamdulillah banyak. Memang kalau kita ini singkat gitu, baru 2 minggu di sini kita udah melangsungkan pernikahan. Alhamdulillah, tapi banyak memang keluarga yang membantu, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua juga nolongin. Kita menikah di Baitur Rahman. Ya. Pada saat itu siapa yang mau menikah di sana sebulan sebelumnya kan harus daftar tuh. Tapi kita waktu itu baru berapa? 3 hari. 3 hari kita daftar. 3 hari udah dapat. 3 hari, tapi alhamdulillah memang terima kasih banyak lah sama semuanya yang Alhamdulillah. udah bisa bantu kan. Banyak kali Iya. bantu. Karena sebenarnya saya juga dengar harus 1 bulan yang lalu daftar dulu untuk mau pernikahan di Baitur Rahman. Saya memang waktu itu bahasa pun nggak ada, terima kasih pun nggak ada. Tapi alhamdulillah Allah pun bantu di sini. Alhamdulillah sahabat-sahabat pun bantu. 3 hari dalamnya kita alhamdulillah buat daftar, buat menikah di Baitur Rahman. Alhamdulillah. Ya kan? Jadi setelah melangsungkan pernikahan, apa rencana ke depan? Ya setelah menikah, alhamdulillah menikah itu pestanya udah selesai ke Baitur Rahman. Habis itu kita balik. Saya tanya sama istri, mau yang mana? Istriku, ingat kan? Mau yang mana saya bilang? Ya, Apa aja saya oke kan nih. saya bilang sama kamu kan sebelumnya kita di sini dulu menetap. Nah, terus nanti ke depannya bisa kita lihat di sana 5 tahun ke depan atau 6 tahun, insya Allah kita bisa balik. Memang sebelum menikah ada saya janji sama dia. Ya, Ada saya janji pertama insya Allah kita hidup di sini di Aceh dulu. Habis itu di depan kita lihat kemana. Tapi kita pertama hidup di sini dulu, artinya bukan di gak balik-balik Turki, memang nggak bisa. Sekarang 2 tahun nggak balik, pasti wajib balik. Iyalah, orang tua di sana nggak boleh, Itulah. harus wajib. Enggak, kita sebenarnya memang balik. Iya. Tapi untuk menetap kita untuk sementara sekarang memang belum berpikir ya untuk menetap di sana. Masih kita karena di sini memang ada pekerjaan. Saya ada usaha, jadi harus membereskan usaha di sini kayak mana semaksimal mungkin kita buat sehingga nanti di saat kita meninggalkan bukan berarti kita harus menutup di sini dan kita berangkat ke sana. Nah, saya berusaha ini tetap berkembang di sini karena kan kita di kursus ya banyak membantu masyarakat, maunya kan seperti itu, jangan sampai putus. Jadi saya mau ini tetap berjalan walaupun saya nggak ada di sini. Nah, tentunya sampai sekarang Bapak juga alhamdulillah mau bantu sering kalau saya tugas-tugas di luar untuk tes anak-anak ujian kompetensi menjahit luar daerah, Bapak selalu dampingin. Dan alhamdulillah juga Bapak kemarin ada usaha konveksi kan, jadi Bapak mengerti gitu bagaimana. Memang sebelumnya kan saya udah pernah dengan macam tadi saya cerita Kemana aja Bapak udah pergi? di Aceh. Iya, ikut istri kerja Jika daerah Gurite kita bilang sampai Melabu. Udah semua udah masuk di kota. kampung-kampung. Jika daerah Jalan Banda Aceh Medan sampai Medan udah pergi. Aceh Tamiang. Aceh Tamiang Karena memang Aceh Tamiang batasnya sana udah Oh, iya. Medan. Kuala Simpang. Ya, Kuala Simpang. Sampai Kuala Simpang, Pakenggonia. Tapi ada satu Tangse masalah. naik ke gunung. Itulah. Lihat ular lari. Ya, lari. Pas sampai air sungai, kita lihat ular. Memang saya lari-lari. Tapi kan itu ada masalah, Putri. Kita udah 2 tahun di sini, udah lewat 2 tahun. Udah di Aceh, memang insya Allah semuanya udah keliling. Belum pernah kisah bang. Belum pernah kisah bang. Ya rencana selalu kita mau, tapi gak sempat pergi. Karena semua orang bilang minimal 3 hari. Jadi ya memang di sini ada yang lucunya, yang anehnya. Saya sendiri secara pribadi orangnya nggak suka pergi sebenarnya, nggak suka saya tur. Saya memang lahir di sini, tapi ke Sabang pun saya nggak pernah pergi. Makanya Baba sampai sekarang belum ke Sabang. Tapi ya namanya jodoh ya, jodohnya jauh. Itulah. Memang itu ada yang paling lucunya itu. Saya banyak kali suka jalan-jalan.
istri saya gak mau keluar dari rumah. Itu yang paling besar masalah. Istri yang baik. Ya. Gak capek Bapak jagain. Enggak, jika samping saya gak ada masalah. Ya kan Bapak tiap hari pulang ke rumah. Setiap hari jalan keliling juga, ya kan? Itulah. Jadi bagaimana tanggapan keluarga Rizky setelah melakukan pernikahan dengan perempuan asing? Itu pas ceritanya. Karena pertama saya mau berangkat untuk Aceh dari Turki. Saya udah cerita sama keluarga. Saya bilang saya udah 2 tahun ngomong sama cewek Aceh, mau menikah, saya insya Allah yakin. Keluarga tanya, yakin atau enggak? Yakin, saya bilang. Memang keluarga pun alhamdulillah percaya sama saya. Saya apapun bilang semua ikut, alhamdulillah. Oke. Tapi ya memang ada yang orang janggan apa-apa kan. Sama keluarga memang mau pikir macam kita. Karena jauh kali, bukan biasa 15 jam. Pakai pesawat itu 15 jam. Jika pakai kaki kemana? Habis itu alhamdulillah saya berangkat datang di sini. Kita sama istri persiapan untuk menikah kan, surah sunnah, baju-bajunya, tradisinya. Saya belajar hijab kabulnya. 3 hari saya pakai kertas di tangan belajar hijab kabul. Terima kasih pun nggak bisa. Pikirlah kemana. Habis itu alhamdulillah pas di nikahan kita ngomong sama keluarga, ayah, mama, abang-abang, adik-adik, saudara lah semua. Alhamdulillah senang semua, cukup senang. Dan memang keluarga saya pun tahu Aceh kemana. Untuk itu adalah Yaman hati orang itu. Orang tua saya memang Yaman, karena tahu sejarah kita kemana. Orang Aceh memang beda sama orang lain. Ya, minta maaf sekarang dari Indonesia banyak orang, tapi Aceh memang beda lah untuk kita, agak beda. Alhamdulillah. Iya, sampai sekarang keluarga di sana sering kalau misalnya apa terjadi di sini di Indonesia, khususnya di Aceh, di berita orang itu memang udah udah pantau gitu. Kalau terjadi gempa langsung hubungin. Bukan di Aceh. Iya. Di mana? Iyalah. Kemarin gempa di mana? Sri apa? Sri Lanka. Di mana? Sri Lanka ya? Apa di ujung? Ada kan gempa. Jawa, daerah Jawa apa? Sulawesi, ya. Sulawesi ada gempa, telepon kita. Kemana? Yaman atau enggak? Iya. Itulah, pikir lain kemana? Dari Sulawesi, ujung dan ujung. Memang alhamdulillah keluarga semua memang dulu pun tahu, tapi sekarang lebih dekat. Kabar-kabarnya semuanya dalam Indonesia semuanya memang ikut untuk kita lah semua. 2 hari sekali telepon tetap. Ya, 2 hari sekali ada keluarga yang kalau mama memang rutin teleponnya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalaupun keluarga lain pun segitu juga. Karena kan Bapak berapa saudara semua? Rame ya? Belum pernah itu. 9, ada 9. Keluarga. Iya, jadi keluarga 9. Bapak rame kan keluarganya 9. Jadi pasti bergilir-gilir gitu pasti nelpon, nggak berhenti sebenarnya. Ini ada abang kakak itu belum masuk lagi. Alhamdulillah. Teman kita alhamdulillah ramai, agak ramai. Insyaallah waktu kita pulang di Turki, jika corona Yaman, waktu saya buat acara saya kirim video insyaallah. Nanti kita di sini nanti kasih. Jadi setelah menikah dengan orang Turki bagaimana? Perasaannya kalau sebenarnya apa ya? Jangan malu, hana apa-apa. Ngomong aja. Ya bagus, baik, cuman ya memang kan karakter ini kan berbeda-beda ya dari satu suku aja, satu daerah aja kita bisa aja nggak bisa sama gitu, berbeda. Apalagi ini kan beda negara, beda kultur. Jadi untuk menyatukan itu memang nggak semudah segampang apa ya,
yang kita ini itu gimana bilangnya? Nggak tahu gimana. Iya, kayak mana karakternya. Nah, habis itu kayak mana. Kamu udah menikah sama saya udah 2 tahun. Kayak mana? Ya kalau yang saya suka, yang saya rasain kalau misalnya dari orang Turki ini beda dengan orang kita, dia lebih protek ya, lebih protek. Soalnya kayak contohnya saya kerja keluar daerah, dia ngikut gitu, dia antarin. Jadi istri itu nggak dilepas segitu aja. Walaupun di sini pun kalau kita mau belanja, mau kemana, mau keluar, sebisa mungkin dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengantar kita. Tuh. Jadi nggak bisa kita bebas kayak dulu sebelum kita menikah. Itu memang jauh bedanya. Tuh. Terus tapi kalau mereka nggak soft ya, misalnya kasar gitu. Jadi barang-barang di rumah aja banyak yang brok, rusak. Kenapa sih gitu ya? Cangkir gagangnya copot. Kenapa sih gitu? Hah? Itulah masalahnya. Gimana kita atur? Setiap hari makan daging. Setiap hari makan roti. Kan itu kubuat harus keluar. Di mana keluar? Ya kan? Barang, alhamdulillah barang rusak, gak apa-apa lain, kita bisa beli lagi. Insyaallah. Apa sama kamu kan udah menikah sama saya, sama cowok Indonesia atau cowok Aceh, bedanya apa? Apa yang ada negatif, apa yang ada positif? Harus bilang masa enggak kan? Iya tadi tuh maksudnya. Apanya positifnya apa? Oh, Turki bedanya ya kan? Balas dendam ya. Yang ke? Kalau dari keluarga saya, ya sebenarnya kan pas pertama saya kasih informasi ke orang tua lah pertamanya kita kan bahwa ada seorang laki-laki yang dia serius memang yakin mau ke sini, tapi kan asal jauh ini dari Turki. Terus orang tua mama saya sempat ragu sebenarnya, takutnya nanti setelah menikah pasti kan nanti dibawa ke Turki. Memang pasti. Pasti segitu. Memang pasti yang pertama itu. Jadi dia pertama nggak yakin gitu istilahnya. Cuma saya kan karena saya bilang udah lama berhubungan dan suami juga mau menetap di sini. Saya sudah meyakinkan, kebetulan saya sendiri anak perempuan di rumah gitu. Jadi saya butuh di sini untuk orang tua kalau untuk saat ini. Dan juga seperti tadi pekerjaan gitu kan, nggak mungkin kita tutup. Tapi alhamdulillah Bapak mengerti, suami mengerti, alhamdulillah. Jadi setelah di Aceh memilih buka usaha kebab, kenapa? Ya setelah di Aceh kenapa? Ya itu memang yang paling lucu. Sebabnya yang besar itu. Pertama, ya saya mau cerita itu benar-benar. Saya baru datang sini. Memang kan istri saya bawa saya di kuliner, resto, kafe. Kita coba makanannya, gak ada yang cocok. Lapar kali saya di sini. Di pasar kita pergi belanja, saya balik ke rumah masak sendiri. Istri pun memang gak tahu makanan Turki. Nasi putih memang saya gak bisa makan. Harus masak sendiri semuanya. Tapi di jalan, kapan kita keluar sama istri, pinggir jalan kita lihat gerobak-gerobak kebab. Kebab banyak, gerobak. Ya, di mana-mana ada kebab Turki terus. Saya haraya, saya senang. Baiklah. Saya pikir, oh makanan Nggak saya jadi ada di lapar. sini. Nggak jadi lapar kan? Sekali saya minta sama istri, ayo kita masuk di gerobak. Oke. Kita masuk, saya lihat merah. Apa ini saya bilang? Ya kebab, kemana kebab itu? Gak pernah lihat di Turki segini. Habis itu sekali coba, rasa daging pun gak ada. Beda, Apa ini? maksudnya beda gitu. Jadi beda. kalau kebab Turki itu kan aslinya memang daging
daging bukan tok. dicampur, nggak dicampur gitu. Ya, harus Kalau di daging sini tok. kan memang sudah dipaket, jadi kok nggak sama gitu. Jadi yang mengerti itu kan Baba yang ngerti gitu, bahwa oh ya udah ini mungkin Saya memang kita- pikir iya. segitu. Saya bilang kan orang sini gak pernah mungkin lihat kemenangan asli. Ayolah kita buka. Saya bilang. Memang untuk saya yang cocok, satu memang dari keluarga pun saya udah pernah belajar itu ilmunya, alhamdulillah masakannya. Memang di Turki semua anak-anak memang tahu masak, wajib tahu, macam sejarah. Ini ceritanya nanti saya bilang kenapa. Untuk itu saya mau masak karena saya pun lapar, orang pun nggak tahu. Sekalian setiap hari sendiri pun makan, jual juga. Insya Allah. Memang untuk itu saya buka, alhamdulillah orang Aceh pun suka, alhamdulillah usaha kita udah alhamdulillah majulah, kita bilang. Anak-anak yang macam yang saya tadi bilang, anak-anak memang wajib tahu kuliner, masak. Kenapa? Kita waktu anak-anak kecil umur 10, 11, udah mau 12, kita wajib ajar masakan. Karena besok ayahnya, mamanya, orang tuanya meninggal kan nggak jelas, nggak tahu kami gimana. Kan dari Allah sama dia. Anak kita biar jangan minta sama orang lain, biar sendiri jaga, biar masak di rumah. Jangan minta, walaupun keluarga jangan minta. Jika ayah mama gak ada, bisa hidup sendiri, bisa jaga sendiri. jadi nggak dibiasain untuk beli gitu, Ya. mengolah bahan yang ada itu akan lebih hemat. Iya. Jadi memang kalau saya perhatiin ya, kalau kultur di Turki itu mereka mandiri, terutama yang laki-lakinya. Kalau yang perempuan memang agak-agak mirip kayak ke Arab gitu, agak terbatas, nggak boleh terlalu banyak kali bersosialisasi keluar gitu. Sebenarnya kalau yang tradisinya sebenarnya, walaupun sekarang udah modern, mungkin nggak segitu, tapi kalau yang agak aslinya segitu. Jadi kalau yang cowoknya itu memang mereka harus bisa mandiri. Ini harus bisa sedikit, itu harus bisa sedikit, apa aja harus bisa buat. Harus. Baba menjahit bisa. Saya tanya sama kamu, Masak 2 bisa. tahun kamu udah Apa istri lagi? saya. Ah. Bapak gimana? Apa-apa bisa? Kamu udah pernah lihatnya? Ya Enggak, kamu udah pernah lihat? menjahit bisa, masak bisa, buat lemari bisa. Lain? Masuk. Belanja bisa. Belanja bisa. Habisin uang bisa. Habisin uang. Lain? Yang lain. Ya Allah, kau ingat ya. Ngajarin ngaji lah yang nomor 1, harus bisa. Bisa atau enggak? Bukan harus bisa atau enggak? Alhamdulillah. Dari Banda Aceh, Samsul Azman, Serambi On TV.